Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1281. Bos, saya salah. Saya benar-benar salah. Raja Sapi Hitam dipukuli hingga hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Dia berlutut kesakitan dan berkata sambil menangis. Hari ini, sekali lagi ia merasakan kekuatan Angli. Awalnya aku mengira terobosanku ke alam suci sudah menjadi hal yang sangat mengesankan, namun pada akhirnya, aku masih tidak bisa melawan di depan Lian. Sambil menyerah, Raja Sapi Hitam kembali merasa percaya diri. Bosku sudah kembali, King Lian pantas menerima kemalanganmu. Niu hitam kecil, pantas bagimu untuk menghargai hidupmu, dan pantas bagimu untuk ingin hidup, tetapi kamu tidak boleh melakukan satu hal demi satu hal. Kamu berkata di depan begitu banyak raja binatang bahwa kamu akan berbagi suka dan duka dengan mereka, tapi kemudian kamu berbalik dan lari dengan barang-barangmu. Apa yang akan kamu lakukan jika orang-orang King Lian datang? Petik 2. Lian bertanya. Bos, aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku. Di tengah perkataan Raja Sapi Hitam, dia dimelototi oleh mata tajam Lian dan segera mengubah kata-katanya lagi. Bos, saya salah. Saya benar-benar seekor kuda, bukan sapi. Saya berjanji kepada Anda di sini bahwa jika saya melakukan kesalahan ini lagi, itu akan menjadi daging sapi yang direbus, oke? Lian hanya ingin melampiaskan amarahnya. Melihat Raja Sapi Hitam telah bersumpah dengan sumpah yang begitu beracun, dia melambaikan tangannya dan berkata, oke, mari kita tidak membicarakan masalah ini untuk saat ini. Mari kita bicarakan tentang konferensi pembantaian binatang King Lian kali ini. Waktu. Bagaimana menurut Anda? Saya ingin melarikan diri. Raja Sapi Hitam bergumam di dalam hatinya, tetapi tidak berani mengatakannya. Dia berpikir sejenak dan berkata, bos, itu yang saya pikirkan. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Jangan maju dulu. Tunggu sampai King Lian dan geng datang. Saya akan menjadi penyerang, dan jika saya tidak bisa mengalahkan mereka, saya akan memimpin mereka ke arah Anda, dan Anda akan mengambil tindakan untuk menghadapinya. Bagaimana dengan itu? Lian menyentuh dagunya dan berpikir sejenak dan berkata, yah, aku tidak menyangka kepalamu tidak sia-sia, dan kamu juga sedikit pintar. Raja Sapi Hitam menyembunyikan Lian terlebih dahulu. Dengan cara ini, musuh tidak akan bisa mengetahui kekuatan Gunung Suci Rumah Raja dan akan berhati-hati dalam melakukan apapun. Xiao Heiniu, aku baru saja bertanya sebelum datang ke sini. Pihak King Lian akan dipimpin oleh dua master alam suci tingkat pertama, dan mereka akan secara resmi menyerang Gunung Suci Wangwu besok pagi. Namun, seperti kata pepatah, perang tidak pernah bosan dengan tipu daya, jadi untuk berjaga-jaga, Anda harus memimpin semua raja binatang buas ke tempat di kaki gunung sekarang, siap berperang kapan saja. Lian terus berkhotbah. Dimengerti, aku akan segera mengaturnya. Raja Sapi Hitam mengangguk. Jangan ungkapkan apapun tentang kepulanganku dulu, perintah Lian, semakin sedikit orang yang mengetahui masalah ini, semakin baik. Jangan khawatir, aku tidak bodoh, kata Raja Sapi Hitam dan lari. King Lian menyatakan bahwa mereka akan menyerang Gunung Suci Wangwu saat matahari terbit, namun kenyataannya, mereka sudah mendaki gunung dalam kegelapan sebelum fajar. Suara burung gagak yang tidak menyenangkan. Raja Sapi Hitam telah mengatur mata-mata di sini, dan setiap gerakan King Lian berada di bawah kendalinya. Kedua pasukan itu bertabrakan di kaki gunung. Sisi Raja Sapi Hitam begitu padat sehingga tidak mungkin untuk menghitung berapa banyak binatang yang ada. Secara relatif, jumlah orang di pihak King Lian jauh lebih sedikit, bahkan tidak sampai 100 orang. Namun, ada dua pembangkit tenaga listrik Saint Realm di pihak King Lian, dan sisanya adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Realm. Sebagai perbandingan, Raja Kerbau Hitam hanya mempunyai keunggulan dalam hal jumlah. Dari segi kekuatan, hanya ada satu Raja Sapi Hitam di alam suci, dan keseluruhan kekuatannya jauh lebih rendah daripada King Lian. Cekikikan. Semburan tawa aneh datang dari tim King Lian. Ahli Saint Realm yang bertanggung jawab memimpin tim kali ini adalah saudara kembar, masing-masing bernama Dabao dan Erbao. Keduanya memiliki pikiran yang sama, dan yang terbaik yang mereka lakukan adalah bertarung berdampingan. Mereka juga kuat di alam suci tingkat pertama. Bahkan jika mereka menghadapi tiga musuh, Dabao dan Erbao masih tak terkalahkan. Yang kedua dari si kembarlah yang tertawa kali ini. Saudaraku, kamu lihat betapa bijaksananya binatang-binatang ini. Ketika mereka tahu saudara-saudara kita akan datang, mereka semua berlari ke sini dan menjulurkan leher mereka untuk kita bunuh. Saudaraku, kamu benar. Ini menyelamatkan masalah. Kamu tidak perlu berlari ke seluruh gunung dan ladang untuk menemukan orang-orang ini. Dabao mengangguk sebagai jawaban, berhenti sebentar, berbalik dan memerintahkan pria Imperial Realm tingkat 8 yang memegang kamera. Rekam semuanya dengan jelas untuk saya, jangan lepaskan detail apapun, apakah Anda mengerti? Dimengerti. Orang yang bertanggung jawab atas kamera segera melompat ke pohon besar dan memerintahkan orang lain untuk menyalakan lampu agar dia dapat mengambil gambar lebih jelas. Raja Sapi Hitam mengangkat kepalanya, duduk di atas batu, dan tampak seperti raja yang sombong. Dia memandang dengan jijik ke King Lian yang menyerang di sisi berlawanan, dan berkata dengan santai, siapa orang ini? Mengapa kamu ingin menghancurkannya? Ke Gunung Suci kita di malam hari. Oh,
sapi ini benar-benar menganggap dirinya sebagai sapi. Cekikikan. Sapi bau, aku tidak takut kamu mengetahui bahwa aku datang ke sini malam ini hanya untuk membawamu kembali membuat daging sapi kedelai untuk disantap dengan anggur. Erbao berteriak keras. Yang paling dibenci Raja Sapi Hitam dalam hidupnya adalah makan daging sapi, dan Ang Li mendominasi. Sekarang seorang pria keluar dan berkata bahwa dia ingin membuatnya menjadi daging kecap pratinjau. Kamu melarikan diri, bocah nakal dan kamu masih ingin makan daging. Menurutku kamu harus kembali dan makan susu ibumu. Raja Banteng Hitam melompat dan meraung dengan kasar. Dia mengangkat kukunya dan menunjuk ke arah Erbao dengan provokatif. Kamu, kakek Niu, aku di sini sekarang. Jika kamu punya nyali, datang dan tantang aku. Mari kita lihat apakah kamu, kakek Niu, jangan lakukan itu. Aku akan menginjak-injakmu sampai habis. Wajah Erbao juga berubah menjadi hijau, dia mengayunkan pisau besar di tangannya dan berteriak, oke, aku akan pergi sekarang dan membersihkan leher sapimu. Harta karun kedua. Dabao buru-buru mengulurkan tangannya untuk memegang Erbao, melihat ke belakang Raja Sapi Hitam dan berkata, hati-hati terhadap penipuan. Erbao mendorong tangan Dabao dan berkata, saudaraku, saya baru saja memeriksanya. Yang dengan tingkat kultivasi tertinggi di sini adalah sapi bodoh di seberangnya. Dia baru berada di tahap awal alam suci tingkat pertama. Anda dan saya adalah keduanya berada di puncak alam suci tingkat pertama. Bagaimana kita masih bisa melakukannya? Apakah kamu takut aku tidak bisa mengalahkannya? Dabao ragu-ragu sejenak dan berkata, oke, hati-hati. Jika kamu menemukan ada yang tidak beres, segera kembali. Apakah kamu mengerti? Saudaraku, aku mengerti, aku mengetahuinya dengan baik. Erbao berkata dan melompat keluar, mengarahkan pisaunya ke Raja Sapi Hitam dan berteriak. Sapi bau, kemarilah dan mati. Raja Sapi Hitam tidak takut jika hanya satu orang, dia juga melompat keluar, menyemprotkan kabut hitam dari hidungnya dan menyerang Erbao. Sedikit trik. Erbao mencibir, dan mengayunkan pedang besar di tangannya dengan keras, dan energi pedang tercurah, menyebarkan kabut. Erbao, hati-hati. Dabao berteriak. Ternyata kabut Raja Sapi Hitam hanyalah sebuah tipuan, dan jurus pembunuh sebenarnya adalah cincin hidung yang ditinjunya setelahnya. Pedang Erbao sudah usang. Saat dia melihat cahaya keemasan berkedip, dia buru-buru menebas kembali dengan pedangnya. Dengan suara, dan Erbao merasakan mati rasa di lengannya dan sakit di mulutnya, dan pedang di tangannya benar-benar patah menjadi dua bagian. Ah! Erbao bahkan menjerit dan terjatuh ke tanah setelah terkena cincin berlian tersebut. Untungnya, pisau di tangannya menghalanginya, jika tidak, pukulan ini akan membunuhnya. Raja Sapi Hitam pertama-tama mencabut cincin hidungnya, lalu mencibir, apa hebatnya aku menjadi King Lian. Ternyata orang kuat dari alam suci bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun ketika dia mendatangiku. Bab 1282. Saudara Black New luar biasa. Saudara Black New luar biasa. Saudara Black Bull tidak terkalahkan di dunia. Sampah. King Lian benar-benar sampah, dia bahkan tidak bisa menghalangi gerakan saudara banteng hitamku, dia hanya bisa meledak. Para binatang buas memiliki perasaan tidak menganggap enteng. Mereka semua mengutuk dan mengatakan hal-hal yang sulit untuk didengar, yang membuat setiap orang King Lian menjadi hijau karena marah. Sudah cukup. Dabao meraung dengan marah, dan seluruh aura-orang suci yang kuat di tubuhnya meledak. Sisi binatang buas sedikit lebih baik. Raja Sapi Hitam memblokir mereka dan mereka tidak merasa begitu tidak nyaman. Namun, pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem di pihak King Lian sedang bernasib buruk, dan mereka semua berkeringat deras. Berdebar. Kakak laki-laki yang membawa kamera itu jatuh langsung dari pohon. Ketika Dabao melihat bahwa dia hanya menyakiti keluarganya sendiri, dia buru-buru menahan aura pembangkit tenaga listrik Sein Rilamnya, dan memerintahkan juru kamera untuk menghapus paragraf sebelumnya dan melanjutkan syuting. Beraninya sekelompok binatang membuat keributan di sini, mari kita lihat apakah kakek tidak mengupas semua kulitmu. Dabao berteriak keras, mengetahui bahwa akan sulit bagi satu orang untuk menangani cincin hidung Raja Sapi Hitam, jadi dia mengucapkan teratai hijau dan berubah menjadi sepasang pedang, dan masing-masing dari dua harta itu memegang satu. Kekuatan gabungan dari dua pedang, Dabao dan Erbao, sangat menggemparkan. Raja Sapi Hitam mencoba menyerang dengan cincin hidungnya. Bukan saja dia tidak melukai Dabao dan Erbao, cincin hidungnya sendiri hampir jatuh ke tangan lawan. Mo, semakin sering kamu menindas, semakin sedikit kan. Jika kamu punya nyali, ikut aku dan lihat apakah aku tidak menginjakmu sampai mati. Raja Sapi Hitam berteriak, dan sebelum pihak lain sadar, dia berbalik dan lari. Kabur. Di mana ini dimainkan? Saudaraku, kejar dia dengan cepat. Teriak Erbao, ingin membunuh Raja Sapi Hitam untuk membalas dendam sebelumnya. Dabao ragu-ragu dan berkata, hati-hati, ini jebakan. Erbao berkata dengan acuh tak acuh, saudaraku, orang itu jelas tidak bisa mengalahkan kita berdua dan ingin melarikan diri. Setidaknya, itu satu-satunya binatang suci di sini. Apakah kita perlu takut? Dabao memikirkannya dengan benar dan mengangguk sebagai jawaban, oke, kami akan mengejarnya, tapi bagaimanapun situasinya, Anda dan saya tidak dapat dipisahkan. Saya mengerti. Erbao masih terluka, jadi tentu saja dia tidak akan cukup bodoh untuk berpisah dari Dabao.
Saudara kembar mengejarnya, dan dalam sekejap mereka menghilang ke awan bersama Raja Sapi Hitam. Raja Binatang yang tersisa dan rakyat King Lian saling berhadapan, tetapi tidak ada yang berani bertindak gegabah, dan semuanya damai untuk sementara waktu. Saudaraku, kabut ini agak aneh. Erbao tiba-tiba berhenti dan berkata. Mata Dabao membelalak tapi dia hanya bisa melihat dengan jelas dalam radius lebih dari 10 meter. Dia berkata dengan suara yang dalam, saudaraku, kamu benar. Sebaiknya kita keluar dulu. Kita akan membunuh binatang lainnya nanti. Jangan percaya. Sapi itu tidak mau keluar. Ya, oke. Erbao menjawab, melenguh. Seekor sapi meringkik dari depan, lalu Raja Banteng Hitam berteriak, kakek sapimu ada di sini, datanglah jika kamu punya nyali. Dong, dong. Langkah kaki yang berat terdengar, tanah berguncang, dan seekor sapi hitam besar keluar dari seberang. Ketika saudara Dabao dan Erbao melihat Raja Sapi Hitam muncul, mereka tidak lagi memikirkan tentang kemunduran mereka sebelumnya, dan menebas dengan pedang mereka. Hei Niu, apa menurutmu semakin besar akan menakuti saudara-saudara kita? Cek-cek, ini lebih baik. Daging sapinya akan lebih banyak. Kamu bisa memakannya saat kamu kembali dan menjualnya dengan harga yang bagus. Erbao mencibir. Ekspresi Dabao tiba-tiba berubah, dan dia melihat seseorang berdiri di atas Raja Sapi Hitam, tapi sebelum dia bisa melihat wajah orang lain dengan jelas, dia melihat kilatan cahaya dingin. Dengan suara, dan pedang di tangan Dabao dan Erbao patah pada saat bersamaan, lalu cahaya dingin menembus tubuh mereka, membunuh mereka di tempat. Raja Sapi Hitam bergidik. Sebagai penguasa alam suci tingkat pertama, Lian membunuh mereka berdua bahkan tanpa bertemu satu sama lain. Sapi. Raja Sapi Hitam mengangkat kuku kakinya. Lian menarik pedang roh Tianshan dan mundur kembali ke kedalaman kabut dengan satu gerakan, menyerahkan sisanya kepada Raja Sapi Hitam. Raja Sapi Hitam berubah menjadi Dabao asli. Dia berjalan menuju mayat Dabao dan Erbao dan merasa sedikit kesal. Dia mengangkat kukunya dan menginjak mayat mereka sampai berlumuran darah dan berdarah. Sisi lain. Setelah konfrontasi singkat, orang-orang di pihak King Lian tidak dapat menahan diri, terutama juru kamera. Di mata orang-orang di King Lian, hanya masalah waktu sebelum Dabao dan Erbao menyembelih sapi hitam itu. Saudaraku, jangan menunggu lebih lama lagi. Bagaimana kalau seseorang naik dan membunuh beberapa hewan terlebih dahulu, agar kamu bisa mendapatkan beberapa materi untukku? Saya di sini. Seorang pria parubaya yang memegang pedang panjang berkata bahwa dia memiliki tingkat budidaya alam kaisar tingkat ke-9, dan dianggap sebagai orang King Lian dengan tingkat budidaya tertinggi di bawah Dabao dan harta karun kedua. Saudara Lin, bagus sekali, cepatlah, saya siap, teriak juru kamera dengan penuh semangat. Lin Lei tersenyum ke arah kamera dan berkata, saya akan difoto dengan terlihat lebih tampan nanti. Juru kamera mengulurkan tangannya untuk menunjukkan bahwa tidak ada masalah. Lin Lei dengan sinis berkata sambil berjalan ke depan, apakah kalian binatang buas berbaris satu persatu untuk saya bunuh, atau apakah Anda akan membiarkan saya pergi dan membunuh Anda sendiri? Saudara Lin, kamu mendominasi. Ayo, berpose. Lin Lei mengarahkan pedangnya ke langit, berpura-pura tak terkalahkan. Tampan. Kamera meraung, dan kemudian berteriak, Saudara Lin, beri saya beberapa situasi di mana kamu dapat membunuh hewan sekarang. Oke, jawab Lin Lei. Melihat tidak ada Raja Binatang di seberang yang datang, dia memutuskan untuk mengambil inisiatif, melompat, dan menyerang dengan cahaya pedang di tangannya. Ada dua suara, engah, dan kemudian Lin Lei jatuh terbalik di udara dan jatuh dengan keras ke tanah. Apa yang terjadi? Kamera tercengang, orang-orang King Lian tercengang, dan Raja Binatang bahkan lebih tercengang. Setelah 2 detik, seseorang melihat 2 pisau patah tertancap di dada Lin Lei. Hah? Bukankah kedua pisau itu milik saudara Dabao dan Erbao? Lin Lei dibunuh oleh Dabao dan Erbao. Peluit dibunyikan di tengah keraguan masyarakat, dan seekor sapi hitam terlihat berjalan keluar dari rerumputan di seberang dengan leher terangkat dan selangkah demi selangkah. Raja Banteng Hitam. Pisau patah. Dabao dan Erbao terbunuh. Semua orang di King Lian tampak pucat. Mereka tidak percaya ini benar. Bahkan jika Dabao dan Erbao bekerja sama, mereka tidak akan menandingi Raja Sapi Hitam. Raja Sapi Hitam tersenyum jorok dan berkata kepada Raja Binatang Buas, saudara-saudara, tunggu apa lagi? King Lian telah dihancurkan. Raja Binatang juga tidak bisa mempercayainya. Jelas sekali bahwa Raja Sapi Hitam baru saja dikalahkan dan melarikan diri. Hancurkan King Lian. Pada saat ini, ketika mereka mendengar perintah Raja Sapi Hitam, tidak ada yang tahu siapa yang meraung. Raja Binatang tidak peduli bagaimana saudara Dabao dan Erbao mati di tangan Raja Sapi Hitam, dan bergegas menuju mereka satu persatu sambil mengaum. Gemuruh. Semua binatang keluar dari gunung, dan bumi bergetar hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi. Berdebar. Juru kamera jatuh dari pohon untuk kedua kalinya, tetapi dia secara naluriah melindungi kamera. Ketika dia bangkit dari tanah dan ingin mengambil gambar pertarungan kedua pasukan, dia tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada adegan perkelahian sama sekali, dan orang-orang King Lian sebenarnya memilih untuk melarikan diri pada saat yang bersamaan. Pada akhirnya, juru kamera meninggal secara tragis di kaki binatang itu. Bab 1283. Apa, King Lian gagal? Apakah kamu tidak melihat videonya?
Meskipun hanya berdurasi 3 detik, tidak dapat disangkal bahwa orang-orang King Lian melarikan diri karena malu. Dikatakan bahwa King Lian dipimpin oleh 2 orang kuat di alam suci tingkat pertama kali ini. Bagaimana mereka bisa dikalahkan? Apakah kamu belum tahu? Meskipun Raja Sapi Hitam di Gunung Suci Wangu juga berada di alam suci tingkat pertama, dia bertarung sendirian melawan 2 pembangkit tenaga listrik alam suci di King Lian dan membunuh mereka. Jadi kekuatan Raja Sapi Hitam seharusnya mencapai alam suci tingkat kedua. Itu mungkin saja. Kalau tidak, bagaimana seseorang bisa bertarung melawan 2 orang dan tidak dikalahkan? King Lian mengalami kemunduran besar kali ini. Itu tergantung bagaimana dia akan membereskan kekacauan selanjutnya. Video berdurasi 3 detik diam-diam beredar di internet, menimbulkan badai opini publik. Video ini sengaja dibocorkan oleh Bailan. Durasinya hanya 3 detik bahkan sedikit buram, namun menguraikan satu poin penting. Video tersebut menangkap keperkasaan Raja Sapi Hitam dan kekalahan King Lian, namun tidak memiliki awal atau akhir, memberikan ruang imajinasi tanpa batas kepada orang-orang. Setelah videonya keluar, langsung ada respon dari King Lian. Seorang ahli Sein Realm tingkat kedua kebetulan sedang melakukan misi di dekatnya. Dia akan tiba di Gunung Suci Wangu dalam waktu 3 jam dan menjadi tuan rumah konferensi pembantaian binatang lagi. King Lian telah menghabiskan banyak uang kali ini. Terakhir kali, dia membunuh 2 ahli Sein Realm tingkat pertama, tapi kali ini dia langsung mengirim ahli Sein Realm tingkat kedua. Luar biasa. Apa itu sapi? Seekor sapi. Raja Banteng Hitam di Gunung Suci Wangu juga bukan seorang vegetarian. Tidak pasti siapa yang bisa mengalahkan siapa. Bagaimanapun, Raja Sapi Hitam hanya berada di alam suci tingkat pertama. Jika kamu bertemu dengan orang kuat di alam suci tingkat kedua, kamu hanya bisa menyeka lehermu. Jangan lupa bagaimana 2 ahli alam suci tingkat pertama King Lian mati. Jika kekuatan Raja Sapi Hitam tidak mendekati alam suci kedua, bagaimana dia bisa membunuh mereka dengan mudah? Nah, sekarang aku tahu mengapa King Lian harus mengambil alih Gunung Suci Wangu. Mengapa? Pikirkanlah. Raja Sapi Hitam baru saja menerobos ke alam suci tingkat pertama belum lama ini, dan sekarang dia memiliki kekuatan yang setara dengan alam suci tingkat kedua. Ini menunjukkan bahwa peluang di Gunung Suci Wangu adalah sangat hebat. Jadi tujuan sebenarnya King Lian menyerang Gunung Suci Wangu adalah untuk kebetulan. Hehe. Ada diskusi hangat di internet, dan saat ini, Raja Sapi Hitam sedang minum anggur perayaan di Gunung Suci Wangu. Saudara Niu, kamu luar biasa. Jika bukan karena kamu di Gunung Suci Wangu kami mungkin tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Saudara Black Niu, kamu membunuh 2 pembangkit tenaga Sein Realm tingkat pertama dengan 1 banteng. Kamu benar-benar hebat. Aku mengagumimu, aku mengagumimu. Ox King, kapan kamu ada waktu luang, bisakah kamu memberi kami beberapa trik? Semua Raja Binatang bergegas menamparkan kentut Raja Sapi Hitam. Raja Sapi Hitam tersenyum begitu keras hingga mulutnya melebar, tapi dia berpura-pura serius dan terbatuk dan berkata, "Oke, habiskan minuman ini dan kemarilah." King Lian sangat jahat, jadi jangan biarkan mereka terlibat. Ya, dengarkan kakak Hei Niu. Setelah Raja Sapi Hitam meminum cangkirnya, dia buru-buru pergi dan menemui Lian di guanya. Raja Manusia, aku membawakanmu sesuatu untuk dimakan. Raja Sapi Hitam berkata sambil tersenyum. Semuanya vegetarian, kenapa tidak ada daging? Lian bertanya dengan sengaja mengerutkan kening. Raja Sapi Hitam gemetar dalam hati, lalu memaksakan senyum jeleknya dan berkata, Raja Manusia hanya bercanda. Binatang buas di Gunung Suci Raja adalah satu keluarga, jadi kamu tidak bisa membunuh keluargamu sendiri, kan? Lian juga bercanda dan tidak melanjutkan topik pembicaraan. Dia melemparkan sepotong buah ke dalam mulutnya dan mengunyahnya sambil berkata, Xiao Hei, ku dengar pembangkit tenaga listrik Sein Realm tingkat kedua telah tiba di King Lian. Apakah kamu takut? Kamu di sini, Raja Manusia. Apa yang aku takutkan? Raja Sapi Hitam menepuk dadanya dan bertindak seolah-olah dia tidak takut pada apapun. Itu bagus. Lian paling khawatir tentang pelarian Raja Sapi Hitam sebelum pertempuran. Pada saat ini, setelah mendapatkan kepastian, dia memerintahkan, jika orang itu datang, pancing saja dia dan serahkan dia kepadaku seperti terakhir kali. Waktu. Titik. Oke, tidak terjadi apa-apa sekarang, cepatlah berjaga, bersiaplah untuk bertarung kapan saja. Ya, Raja Sapi Hitam buru-buru mundur. Di kamp King Lian, banyak orang terluka saat melarikan diri, dan masing-masing orang merasa lebih malu daripada yang terakhir. Jumlah orang hampir berkurang setengahnya dibandingkan tadi malam. Jika bukan karena kedatangan orang kuat lain di alam suci tingkat kedua, orang-orang ini akan melarikan diri tanpa jejak. Di barak terbesar, ada seorang lelaki tua dengan bintik-bintik di wajahnya dan wajah gelap. Dia adalah ahli Sein Realm tingkat kedua Chang Miao yang baru saja tiba di sini untuk meminta bala bantuan. Sebelum tiba di sini, Chang Miao tiba-tiba menerima pesan bahwa King Lian akan mengirim orang kuat lainnya dari alam suci tingkat ketiga untuk datang untuk meminta bala bantuan. Penguatan? Apa maksudmu? Apakah itu berarti aku, Chang Miao, tidak bisa menjatuhkan Gunung Suci Wangu dan mengalahkan Raja Sapi Hitam? Hal inilah yang membuat Chang Miao tidak senang, seolah ditakdirkan kalah dari Raja Sapi Hitam. Ahli Sein Realm tingkat ketiga berada jauh, dan akan memakan waktu beberapa jam untuk tiba.
Niat awal di atas adalah membiarkan Chang Miao menunggu orang itu tiba sebelum mengambil tindakan. Chang Miao akan tetap memimpin. Mendengus. Chang Miao mendengus dingin, dan setelah memikirkannya, memutuskan untuk mengambil tindakan terlebih dahulu. Jika tidak, bahkan jika dia benar-benar menaklukkan Gunung Suci Wangwu, penghargaan itu akan menjadi milik ahli alam suci tingkat ketiga. Ini adalah upaya sekaligus tanpa pamrih. Sekarang kami telah melanggar perintah dari atas, tetapi selama kami berhasil merebut Gunung Suci Wangwu, semuanya akan mudah. Kumpulkan, teriak Chang Miao setelah keluar dari barak. Raungan ahli Sein Realm tingkat kedua dapat didengar oleh semua orang di gunung, termasuk Raja Binatang Buas di gunung. Apakah ini akan dimulai lagi? Raja Binatang tidak menyangka Qing Lian akan begitu cemas, dan mereka menyerang Gunung Suci Wangwu lagi hanya beberapa jam kemudian. Untungnya, Raja Sapi Hitam secara pribadi bertanggung jawab dan bersiap dengan baik agar tidak panik. Sama seperti terakhir kali, Raja Sapi Hitam memimpin semua Raja Binatang untuk menunggu di kaki gunung, dan segera melihat Chang Miao datang bersama sisa prajurit yang kalah. Apakah kamu Sapi Hitam itu? Apakah kamu di sini hanya untuk membunuh seseorang? Cek-cek. Orang Sein Realm tingkat pertama berani berbicara kepadaku seperti ini. Kuharap kamu tidak hanya membual. Haha. Alam suci tingkat kedua yang berani menyerang Gunung Suci Wangwu kita. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Hei Niu, nanti aku akan mengupas kulit sapimu, mengeluarkan urat dagingmu, memanggangmu di atas api, dan minum anggur. Kedua orang itu berpikiran sama sebelumnya. Apa hasilnya? Haha. Raja Sapi Hitam dan Chang Miao bentrok untuk pertama kalinya, dan Raja Sapi Hitam menang. Bibir Chang Miao memutih. Raja Sapi Hitam berbalik dan memutar pantat sapinya ke arah Chang Miao, dan berkata dengan sinis, orang tua, kakekmu berdiri di sini. Datanglah jika kamu berani. Kamu, Chang Miao sangat marah sampai dia hampir muntah darah kali ini. Dia sebenarnya dianiaya oleh seekor sapi. Mencari kematian. Chang Miao melambaikan tangannya dan menembakkan anak panah, ingin menguji kekuatan Raja Sapi Hitam terlebih dahulu. Kapan? Cincin hidung Raja Sapi Hitam menghalangi anak panah itu, tetapi dia berkeringat dingin, berpikir bahwa jika dia tidak bersiap, anak panah ini mungkin akan membunuh sapi itu. Alam suci tingkat kedua memang sulit untuk dihadapi. Bab 1284. Raja Sapi Hitam tidak punya ide untuk bertarung mati-matian. Ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa mengalahkannya, dia segera berbalik dan lari. Cek, cek. Chang Miao tertawa aneh dan berkata dengan sinis, dia memang binatang yang suka menyombongkan diri. Setelah jeda sebentar, dia menoleh ke orang lain di Qing Lian dan memerintahkan. Aku akan merawat sapi itu, jadi jangan diam saja. Aku akan membunuh semua orang yang pantas dibunuh. Ya. Semua orang di Qing Lian merespons, berteriak dan berteriak dengan momentum yang besar, tetapi tidak ada yang benar-benar bergegas maju. Hal yang sama terjadi pada si kembar terakhir kali. Raja Sapi Hitam tidak bisa melawan dan melarikan diri, dan keduanya terbunuh. Oleh karena itu, semua orang di Qing Lian berhati-hati kali ini. Bukan saja mereka tidak mendengarkan perintah Chang Miao untuk membunuh, tetapi mereka semua bersiap untuk melarikan diri. Hah! Chang Miao sedang mengejar Raja Sapi Hitam ketika dia tiba-tiba menyadari awan kabut muncul di depannya dan berhenti bukannya bergegas masuk seperti yang dilakukan saudara kembarnya sebelumnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Chang Miao membuka mulutnya dan memuntahkan teratai hijau, lalu mengangkat tangannya dan melemparkan teratai hijau itu ke udara. Dalam sekejap, ada cahaya biru terang, dan kabut di seberang tertiup angin kencang, memperlihatkan Raja Sapi Hitam dan Lian yang bersembunyi di dalam. Cek, cek. Chang Miao tertawa aneh lagi dan berkata dengan sinis, ternyata ada tentara rahasia yang bersembunyi di sini. Alam suci tingkat ketiga. Jika tebakanku benar, salah satu orang kami pernah mati di tanganmu sebelumnya, kan? Raja Sapi Hitam melotot dan memarahi, orang tua, karena kamu telah menyadari bahwa kakak tertuaku adalah alam suci tingkat ketiga, mengapa kamu tidak duduk saja dan menunggu kematian? Hanya menunggu untuk dibunuh. Jika dia ingin membunuhku, dia harus memiliki kemampuan itu. Saat Chang Miao berbicara, dia mengulurkan tangannya dan mengambil teratai hijau di tangannya. Kelopak mata Lian sedikit tenggelam dan pandangannya tertuju pada teratai hijau. Pihak lain jelas hanya memiliki tingkat kultivasi alam suci tingkat kedua. Melihat bahwa dia tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi juga terlihat penuh percaya diri, dia pasti memiliki seseorang untuk diandalkan. Apakah itu teratai hijau? Ini bukan pertama kalinya Lian bertemu Qing Lian. Tampaknya semua orang di Qing Lian memiliki harta karun seperti itu. Chang Miao terlihat sangat percaya diri, tetapi dia tidak berani gegabah. Setelah mengambil kembali teratai hijau di tangannya, dia menamparkan dadanya dengan tangan yang lain, membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah mewarnai teratai hijau itu. Di tangannya merah. Teratai hijau menjadi lebih kuat setelah berubah menjadi teratai darah. Lian telah melihat kekuatan teratai darah, jadi dia secara alami tidak berani meremehkannya. Dia melepaskan pedang roh Tianshan sambil berpikir. Mendengus. Chang Miao tampak menghina dan mengangkat tangannya untuk membuang teratai darah itu. Dengan suara, dan pedang spiritual Tianshan diblokir oleh cahaya darah yang dilepaskan oleh teratai darah, dan sepertinya tertahan oleh kekuatan tak terlihat, tidak dapat melepaskan diri untuk sementara waktu. Cek, cek.
Chang Miao tersenyum aneh lagi dan berkata dengan bangga, "Nak, jika kamu memiliki harta lainnya, silakan gunakan." Melihat pedang spiritual Tianshan terjerat, Lian tahu itu tidak baik, jadi dia tidak membuang waktu. Dia membuka tangan kanannya dan melepaskan api merah Phoenix. Api yang aneh. Chang Miao berteriak, ekspresinya berubah, dia bahkan tidak repot-repot mengambil kembali teratai darahnya, dia berbalik dan ingin melarikan diri. Dengan ledakan, teratai darah dibungkus oleh api merah Phoenix, dan cahaya darah dibakar dan dikonsumsi seperti bahan bakar organik. "Kemana kamu ingin pergi?" Lian berteleportasi dan menghalangi jalan Chang Miao. "Tidak," seru Chang Miao, tapi sudah terlambat. Lian meninju kepalanya, menyebabkan otaknya meledak ke segala arah. Gulu. Tenggorokan Raja Sapi Hitam bergerak, dan kepalanya menyusut ke belakang, seolah-olah pukulan itu mengenai kepalanya. Setelah Lian membunuh Chang Miao, dia melihat ke arah teratai darah yang dibungkus dengan api merah Phoenix di udara. Saat Chang Miao meninggal, Blood Lotus tampak lepas kendali dan menunjukkan tanda-tanda mengamuk. Lian mendengus dingin, mengulurkan tangannya, dan api merah Phoenix menyusut, membakar lapisan hijau darah di teratai darah. Retakan. Saat Phoenix sengit api merah dan pedang spiritual Tianshan ditarik kembali, King Lian jatuh ke tanah. Raja Sapi Hitam buru-buru berlari, mengambil teratai hijau di mulutnya, dan menyerahkannya kepada Lian seolah dia penuh perhatian. Lian melihat bola-balik dengan King Lian dan menemukan bahwa King Lian telah benar-benar kehilangan auranya dan hanyalah King Lian biasa. King Lian, King Lian. Dengan King Lian sebagai namanya dan King Lian sebagai senjatanya, organisasi ini agak aneh. Lian bergumam pelan. "Raja manusia, apakah kamu menemukan sesuatu?" Raja Sapi Hitam bertanya secara umum. Lian meremasnya dengan keras dan meremukkan teratai hijau di tangannya hingga berkeping-keping. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kamu bisa melakukan urusanmu sendiri." "Oh, baiklah." Raja Sapi Hitam berjalan ke arah tubuh Chang Miao dan mendorongnya dengan kuat, mendorong tubuh itu ke udara. Beberapa menit kemudian, video lain bocor, masih hanya berdurasi beberapa detik, namun menggambarkan sebuah fakta. King Lian gagal menyerang gunung itu lagi, ahli Sein Rilem tingkat kedua terbunuh, dan sisanya melarikan diri. Raja Sapi Hitam begitu kuat sehingga ahli alam suci tingkat kedua King Lian benar-benar mati di tangannya. "Aku punya pertanyaan. Raja Sapi Hitam hanya berada di alam suci tingkat pertama. Dapat dijelaskan dengan mengatakan bahwa ia dapat mengalahkan saudara kembar yang juga berada di alam suci tingkat pertama. Tapi bagaimana caranya? Membunuh Chang Miao, yang berada di alam suci tingkat kedua. Bukannya tidak ada seseorang yang melampaui pangkatnya untuk membunuh orang. Segalanya tidak sesederhana itu. Mungkin ada orang kuat di belakang Raja Sapi Hitam, jika tidak, tidak ada cara untuk menjelaskan semua ini." Ada diskusi hangat di internet. Beberapa orang telah menebak faktanya dan berpikir bahwa King Lian mengalami kekalahan bodoh kali ini. Adapun seberapa kuat master di balik Raja Sapi Hitam, tidak ada yang tahu. King Lian juga dengan cepat mengambil tindakan. Seorang ahli alam suci tingkat ketiga berdiri di kaki Gunung Suci Wangwu dan memposting video, menyatakan bahwa tidak peduli guru mana yang bersembunyi di balik Raja Sapi Hitam, pertumpahan darah King Lian di Wangwu rencana Gunung Suci tidak akan pernah berubah. Begitu videonya keluar, internet kembali ramai. "Wow, itu adalah pembangkit tenaga listrik Sein Rilem tingkat ketiga. Bahkan jika ada master yang bersembunyi di Gunung Suci Wangwu, apakah mungkin untuk mengalahkan pembangkit tenaga listrik Sein Rilem tingkat ketiga ini? Kamu hanya melihat ahli Sein Rilem tingkat ketiga. Tidakkah kamu melihat 10 orang berdiri di belakangnya? Jika aku mengakui kesalahanku dengan benar, mereka adalah 10 penunggang King Lian. Meskipun 10 orang ini tidak menerobos ke Sein Rilem, mereka semua adalah kekuatan dari alam kuasi sakral. Kali ini King Lian benar-benar pergi keluar dengan ahli alam suci tingkat ketiga dan kavaleri ke-10 King Lian. Kali ini, Raja Binatang Buas di Gunung Suci Wangwu akan dikutuk. Itu belum tentu benar. Itu tergantung seberapa kuat master di balik Raja Sapi Hitam. Di dalam kam King Lian. Idiot, dia pasti idiot. Ingin mendapat pujian. Yah, dia akhirnya mempertaruhkan nyawanya sendiri, kan? Chang Fei meraung, dia adalah ahli Sein Rilem tingkat ketiga yang baru saja tiba, dan dia juga sepupu dari Chang Miao yang telah meninggal. Dia sangat marah karena Chang Miao tidak menunggunya datang, dan dia juga membunuh beberapa orang-orang yang melarikan diri dari gunung, menyalahkan mereka karena gagal menghentikan Chang Miao. Pelindung naga, kita masih belum mengetahui seberapa kuat orang di Gunung Suci Wangwu. Apakah kita benar-benar ingin menyerang gunung itu? Salah satu dari 10 ksatria King Lian melangkah maju untuk bertanya. Wajah Chang Fei menjadi gelap, dan dia menghela nafas pelan dan berkata, orang itu sudah dalam perjalanan. Jika aku tidak mengambil Gunung Suci Wangwu sebelum dia datang, menurutmu apakah aku, sang pelindung, masih bisa duduk di sini? Bersambung.